Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kita sudah memasuki pertemuan ketiga dalam belajar teks deskripsi. Jadi, silakan disimak video ini dengan baik. Apabila ada yang dirasa penting, silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Nah, langsung saja materi pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu menelaah struktur dan penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Jadi kita akan belajar struktur dalam teks deskripsi dan penggunaan bahasanya. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu struktur teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi ini terdapat 3 struktur di dalamnya. Apa saja? Yaitu yang pertama ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan atau kesan atau biasa disebut dengan penutup. Nah, apa itu identifikasi? Struktur yang pertama identifikasi. Identifikasi itu dia berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Jadi pada intinya identifikasi itu pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian struktur yang kedua, deskripsi bagian berisi apa? Yaitu berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penulis dengan mengamati objek. Jadi, dalam deskripsi bagian ini berisi rincian-rincian objek yang dideskripsikan secara detail dan jelas, seperti itu. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu simpulan atau kesan, di mana simpulan atau kesan ini berisi simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan secara keseluruhan dari awal hingga akhir. Nah, itu dia 3 struktur dalam teks deskripsi. Sampai di sini paham ya? Nanti bisa mengidentifikasi mana bagian struktur yang identifikasi, mana struktur deskripsi bagian, dan mana struktur yang simpulan atau kesan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Pertemuan kemarin kita sudah membahas penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Nah, sekarang lebih kita dalami kembali. Nah, penggunaan bahasa dalam teks deskripsi ini ada banyaknya ya. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera yaitu kalimat-kalimat yang mengandung seolah dapat dilihat, seolah dapat didengar, dan seolah dapat dirasakan. Kemudian yang ketiga, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, di mana sinonim yang digunakan adalah sinonim yang bermakna khusus. Dan yang keempat, penggunaan kata khusus dan terdapat majas. Ya, pertemuan kemarin kita sudah belajar kata-kata khusus dan juga sudah belajar mengidentifikasi majas. Nah, untuk yang kelima, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Nah, misalnya, contohnya terdapat kata dasar pesona, kemudian diberikan imbuhan atau awalan me, maka menjadi memesona, bukan mempesona. Jadi huruf P-nya dia melebur menjadi memesona, bukan mempesona. Dan masih banyak contoh yang lain bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Kemudian yang keenam, penggunaan kata depan pada teks deskripsi yaitu di, ke, pada, dan dari. Kemudian yang ketujuh, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Jadi dalam teks deskripsi ini banyak sekali kosakata yang bervariasi. Dan yang kedelapan, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Jadi di dalam teks deskripsi terdapat kata depan di banyak sekali dan menggunakan huruf kapital. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas, yaitu latihan melengkapi dan menelaah deskripsi objek. Nah, yang pertama harus kalian lakukan, kalian buka buku halaman 29 sampai 30 bagian melengkapi teks deskripsi rumah makan Nyampleng.
Nah, lengkapilah bagian yang rumpang sehingga menjadi teks deskripsi yang padu. Maksudnya di situ teks deskripsi rumah makan Nyampleng ini banyak bagian-bagian yang rumpang. Nah, itu kalian lengkapi sehingga menjadi teks deskripsi yang padu. Nah, setelah menjadi teks deskripsi yang padu, kemudian identifikasilah struktur dalam teks deskripsi tersebut. Struktur yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada 3: identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, itu dia ya tugasnya, silahkan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing, kemudian nanti difoto, dikirimkan di grup WhatsApp. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.